bertemu dengannya, apa yang ingin Anda tanyakan? Apakah soal IKTP atau soal Pilkada 2018 ini? Atau bagaimana rasanya menjadi anggota DPR terlama 30 tahun menjabat? Simaklah jawabannya hanya di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Cahyokumolo mulai aktif di partai politik sejak usia 28 tahun. Golkar menjadi partai tempat Cahyo mengawali kiprahnya di bidang politik. Pada 1987, pria kelahiran Solo 60 tahun silam ini terpilih menjadi anggota DPR RI. Cahyo hijrah ke PDIP seiring dengan pergantian rezim Orde Baru ke era reformasi. Di Partai Belambang Kepala Banteng ini, karir politik Cahyo kian melesat, mulai dari menjabat sebagai Direktur SDM Litbang, Ketua Fraksi, hingga menjadi Sekjen PDIP. Pada 2014, Cahyo dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Dan narasumber kami untuk malam hari ini adalah Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Terima kasih Pak Cahyo sudah hadir di Q&A. Selamat datang di Q&A. Pak Cahyo, di dalam acara ini acara yang tidak biasa karena Bapak tidak hanya ditanya-tanyai oleh saya, tapi ini ada 10 tamu yang sudah hadir bersama kami. Tidak terpikirkan bahwa memilih dua polisi makin mengentalkan isu bahwa bagaimana kemudian dia bisa diharapkan bisa memimpin daerah itu ketika pada saat yang sama. Juga. Nah kebetulan pejabat gubernurnya kan kosong. Nah tiba-tiba mendengar selenting nih. Umpamakanlah di Jawa Barat, tiba-tiba ada yang mengkampanyekan jangan pilih calon gubernur. Apa yang sering dirisaukan oleh banyak kalangan yaitu kegaduhan. Nah, artinya kenapa harus PLT gubernurnya dari polisi juga? Kan sudah ada Kapolda, kalau itu kan tugasnya untuk kerawanan. IKTP katanya kan sudah ada perbaikan, tapi kok sampai sekarang pun sedangkan IKTP Bapak saya belum... mengenai Pilkada Jakarta kemarin, menurut Bapak apakah itu berjalan sesuai dengan... Terima kasih. Banyak banget yang kita akan bahas dengan Pak Cahyokumolo. Yang paling ramai saat ini adalah soal Jenderal Polisi menjabat sebagai pejabat kepala daerah. Dan ini daerahnya lumayan yang bisa dikatakan strategis begitu. Jawa Barat, kemudian juga ada Sumatera Utara. Meski sebenarnya belum definitif ya Pak Cahyo, sudah pasti atau belum? Belum pasti. Masih diajukan ke Bapak Presiden. Masih diajukan kepada Pak Presiden. Tapi cukup ini menuai pro kontra. Kang Asep silakan. Jadi gini Pak Mendagri, kan mendengar kita sekarang lagi pilkada, kemudian salah satunya adalah kampung saya, Jawa Barat. Ada kandidatnya juga dari kampung saya juga, dari polisi juga. Nah kebetulan pejabat gubernurnya kan kosong. Nah tiba-tiba mendengar selenting nih, bawa angin kata orang Sunda itu. Katanya pejabat gubernurnya mau ditunjuk polisi. Nah, selama ini saya pengetahuan saya Mendagri itu selalu menunjuknya ada spesialis gubernurnya gitu kan. Entah dirjennya, entah siapa. Kenapa harus polisi gitu. Emang gak ada lagi orang lain yang bisa memimpin Jawa Barat. Ada Asep kok. Silakan Pak Cahyo. Terima kasih Mas Asep. Saya kira pilkada tahun kemarin pun dengan mengidentifikasi, mencermati gelagat perkembangan dan dinamika politik, kami juga berdasarkan pada aturan undang-undang dan hukum yang ada. Pilkada kemarin pun kami juga menempatkan jenderal polisi juga. Daerah-daerah yang kami anggap berpotensi, tapi saya yakin ke depan akan aman. Jabar juga akan aman. Karena arahan Bapak Presiden jelas. Pilkada itu satu, harus partisipasi politik meningkat. Cegah jangan ada politik uang. 3, jangan ada kampanye yang berujar kebencian. Pak Menteri, kalau boleh langsung, tapi itu usulan dari siapa? Apakah polisi atau lembaga lain yang mengusulkan atau dari Kementerian Dalam Negeri? Saya. Yang minta kepada kepolisian Kapolri untuk minta menyiapkan. nama. Ya. Kan tadi kata Kang Asep di kampungnya, kebetulan yang maju sebagai calon wakil gubernur, salah satunya polisi. Jadi seakan-akan nanti publik lihat, walaupun lepas dari identifikasi itu daerah agak ada potensi kerawanan, tapi kan yang maju juga polisi. Lalu dikait-kaitkan lagi yang mengajukan ruling party. Ya gitu loh maksudnya. Kenapa bisa sampai ke sana gitu loh Pak Menteri? Saya kira saya tidak berpikir ke situ ya, karena apapun. Enggak, yang berpikir ke situ publik di ada luar sana. Masalah. Saya kira nggak ada masalah itu silahkan. Tapi saya hanya ingin bahwa pelaksanaan pilkada itu akan sukses dan lancar. Pemerintah daerah dari kacamata kami kan tidak hanya gubernur sampai kepala desa,
Di situ ada kepolisian, di situ ada komandan Dandim sampai Pangdam, ada kejaksaan. Nah, 3 institusi itu punya hak yang sama. Nah, kebetulan saya ambil dari polisi, karena ini yang yakinlah saya yakin pernyataan Pak Kapolri, netralitas saya kan yakin. Arahan Bapak Presiden dalam Rapim TNI Polri juga netral itu aja. Boleh saya nanya nih Pak, pertanyaannya kan dipilih 2 provinsi yang dipimpin oleh polisi, yaitu Jawa Barat dan Sumatera Utara. Kenapa dianggap rawan Pak? Itu pertama. Terus kedua, selain polisi kan ada tentara Pak. Kalau kebetulan salah satu kandidatnya ada yang ex kepolisian, kenapa tidak tentara misalnya? Kan di situ ada. Jadi netralitas polisi dilihat begitu ya. Gimana Pak Cahyo? Ya, netralitas kepolisian dan TNI tidak bisa diukur di situ dari kacamata kami ya. Tetap apapun masukan Mbak, kami paham bahwa tentara ada porsinya. Pandangan publik gitu loh Pak, karena daripada nanti dituduh kan nggak enak. Enggak, kami berpikir positif saja kok. Mendagri sekali-kali Olga aja calonin nggak apa-apa kan dia bisa kan. Saya kasih ke Mas Kohar, silakan Mas Kohar. Ya enggak, kan tadi bilang yakin tidak akan khawatir terjadi sesuatu, tetapi sebetulnya yakin tidak akan terjadi sesuatu. Ini yang berat yang mana Pak? Yakinnya atau khawatirnya? Ya, sehingga kan kalau keyakinannya lebih besar mestinya nggak diganti dong. Khawatirnya di awal, yakinnya kemudian. Nah, gitu ya. artinya ya, kan apapun semua daerah 171 itu berpotensi. Nggak bisa kita, oh ini tidak, ini ya. Nah, tapi dari pemetaan semua pihak, baik Bawaslu, baik Kemendagri, baik kepolisian, baik intelijen, ini Papua, Maluku, kemudian Jawa Barat, Sumatera Utara, kemudian ada Kalimantan Barat, ada Lampung. Nah ini kita petakan. Nanti mungkin yang TNI kan ditempatkan mungkin di Papua misalnya. Kalimantan Barat TNI Pak. Berarti bisa Kalimantan Barat enggak ini Pak, apa artinya gubernur yang definitif sekarang dianggap kira-kira gitu ya. Kira-kira kalau ada sesuatu berarti kurang mampu, kira-kira begitu. Gubernur sekarang sampai bulan Juni loh. Iya. Tetap jalan, jadi konsolidasi demokrasi yang ada di Jawa Barat dan Sumatera Utara, justru gubernur incumbent ini yang tidak maju lagi yang menentukan. Tinggal 2-3 hari kok. PLT-nya itu 2-3 hari jelang pilkada. Ya. Karena masa jabatannya habis pada menjelang pilkada. Nah, kami ingin mengamankan sampai pelantikan gubernur baru. Itu aja. Ya, gubernur atau penjabat gubernur itu nanti menjadi ketua KPU gitulah ya. Karena dipilih kemudian untuk tugas khusus mengawal pemilu atau pilkada gitu ya. Ya, dan semua diskresi harus seizin Mendagri. Tugas gubernur itu kan tidak hanya terkait soal penyelenggaraan pilkada itu di daerah. Gitu. Ada banyak kemudian aspek lain. Ya. Lalu apa pertimbangan aspek-aspek lain ini tidak menjadi hal yang juga menjadi pertimbangan Kemendagri untuk menentukan figur yang akan menjadi penjabat? Gitu. Yang utama menjamin bahwa tata kelola pemerintahan ini berjalan dengan baik. Yang kedua, menjaga stabilitas. Tidak hanya stabilitas menjelang pilkada, tapi juga hari H pilkada dan setelah pilkada. Itu intinya di situ aja saya kira. Ya kebetulan saja ada yang kita tempatkan mungkin TNI, mungkin sipil, tapi kami tidak ingin ada dikotomi itu, tapi hanya kita dari kacamata ini. Itu aja. Jadi bukan karena Jawa Barat itu dianggap provinsi yang krusial begitu Pak untuk pemilu 2019? Salah satu aspek. Karena pemilih terbesar di Indonesia adalah di Jawa Barat. Jawa Barat. Secara mistis politik ya, kalau partai mau menang, ya harus menang di Jawa Barat. Ya, pilih Asep Pak, kalau gitu Pak, pilih Asep, karena saya orang Jawa Barat. Tapi bukan jadinya nih loh Pak, mohon maaf nih ya, pikiran orang di luar sana. Jadinya karena dibutuhkan buat menang 2019, maka di sana dipakailah cara-cara yang misalnya, ada cara lain kan Pak, kalau di situ calon wakil gubernurnya polisi, jangan polisi ditaruh di situ misalnya. Jadi TNI lah atau siapalah. Bekas Pangdam Siliwangi lah gitu kan. Atau netral kan. Atau Angkatan Laut, Angkatan Udara teman-teman kita di banyak Kemendagri kan juga banyak yang mampu terbukti kan Pak. Bisa jadi PLT gubernur di beberapa daerah, sukses saja di DKI 2 kali malah Pak Sony Sumarsono sukses besar misalnya. Gitu loh Pak, karena cara pandangnya kan justru karena dia strategis, potensi terbesar, provinsi sebesar untuk Pilpres 2019, jadi perhatian menuju ke sana. Jadi ada maksud politik
politiknya begitu. Di balik kenapa Jawa Barat ini karena provinsi krusial makanya ada polisinya kita gitu cinta Pak Mendagri, kita cinta juga polisinya ya kan. Jangan sampai nanti seakan-akan nih polisi diaduk-aduk masuk untuk bayangan orang bahwa segala cara dihalalkan untuk Pilpres 2019. Silakan Pak Cahyo. Iya, saya kira asumsi itu sah-sah saja Mas, tapi pikiran kami dan polisi itu keamanan ini yang penting utama. Itu aja, ya kebetulan saja itu aja. Mas Cahyo. Padahal kita aman-aman saja Pak ya. Tapi saya juga bertanya soal independensi gitu nanti. Bagaimana bisa menjamin seorang polisi aktif, terus pada saat yang sama dia menjadi penjabat gubernur, dia harus bertanggung jawab terhadap beberapa bos gitu. Dan bagaimana kemudian dia bisa diharapkan bisa memimpin daerah itu ketika pada saat yang sama dia harus bertanggung jawab terhadap begitu banyak institusi. Kepolisian, ada Kemendagri, ada rakyatnya sendiri di Jawa Barat. Habis pilkada nih ya, kalau sudah selesai pilkada. Ya political will Polri kan jelas, sudah netralitas, profesional dan sebagainya. Mas bisa ngecek pada saat kami menempatkan Irjen Pol Carlo Tewu yang ada di Sulbar juga aman saja, tata kelola pemerintahan juga jalan dengan baik, nggak ada masalah kok. Kalau kita berpikir tadi, kita hanya berpikir itu aja kok. Bagaimana bisa tertib, aman, jangan ada gejolak. Saya yakin semua akan tertuju kepada figur pejabat gubernur. Tapi ini kan setelah pilkada. Ya apapun semua akan tertuju. Jadi dia tidak akan mungkin macam-macam nggak akan mungkin. Bawaslu juga mengontrol dengan baik. Saya kira kita harus berpikir jernih itu aja kok. Ya. Saya bertanggung jawabkan sikap saya kepada Bapak Presiden.